Rezeki pekerjaan bagi pemilik tangan lurus. Garis tangan lurus, tangan kiri, tangan kanan, keduanya atau salah satunya. Simian. Tangan ini telah dikatakan bahwa bisa menjadi kaya, bisa menjadi miskin, bisa menjadi terkenal baik, bisa terkenal buruk. Jadi bagi pemilik tangan ini, jika dilahirkan di keluarga yang kurang mampu seperti saya, jika tidak keluar dari zona itu, jika tidak keluar atau setidaknya keluar daerah untuk mengembangkan diri, maka lama akan terpuruk. Jadi banyak yang komentar pemilik tangan ini rezekinya tidak berkembang. Jadi harus berusaha mengembangkan. Jadi bakat yang ada dalam diri kita gali, kita dalami, kita latih satu saja dulu, lalu kembangkan, maka itu akan berkembang hidup, lalu akan menjadikan salah satunya bisa membuat terkenal ataupun menghasilkan rezeki. Ini contoh seperti bibit. Kita punya bakat atau bibit dalam diri kita. Ia tidak akan berkembang jika dia ditanam di tempat yang tidak mendukung. Tanahnya tidak subur, lingkungannya tidak mendukung. Jadi kita punya bakat, punya kemampuan, lalu diremehkan di tempat lingkungan kita, maka tidak akan berkembang di tempat itu. Carilah tempat yang lain yang mendukung energi agar selaras dengan bakat kemampuan kita. Jadi bakat tangan ini adalah bakat penyembuh, terapi, supranatural, ritual, paranormal. Jika kebetulan mempunyai hobi seperti itu, latih salah satunya dan bisa berkembang. Tapi hal ini tentunya berkembang di daerah-daerah tertentu atau di lingkungan tertentu, tidak akan berkembang di lingkungan yang menentang atau tidak selaras dengan bakat tersebut. Bagi yang ingin bekerja dalam bisnis pemilik garis tangan ini, lebih baik secara online atau tidak bertemu secara langsung, karena garis ini, garis perasaan dan garis hati, garis pikiran ini menjadi satu, kecenderungan terlalu sering melibatkan hati dalam bekerja atau yang berhubungan dengan uang, meminjamkan uang atau yang lain, berdagang, sehingga akan setengah-setengah, takut. Istilahnya kalau berdagang, ada orang datang lalu minta ngebon, tidak akan berani meminta atau menagihnya karena melibatkan perasaan. Meminjamkan uang, pada saat ingin uang itu dikembalikan, tidak berani, bukan tidak berani tapi merasa sungkan karena ada semacam kebijaksanaan dalam garis ini, menyatunya garis pikiran dan garis hati. Jadi susah sekali membedakan mana pikiran, mana perasaan, sehingga agak sungkan untuk meminta uang kembali, meminta jika orang itu ngephone. Jadi kalau secara online itu kan bisa lebih tegas. Cara jika ingin berdagang bagi pemilik tangan ini, jadi untuk membangkitkan bakat kemampuan pribadi, jika merasa memiliki getaran-getaran tertentu dalam diri, latihlah salah satu metode, umpamanya hobi untuk menyembuhkan orang lain. Latih salah satu teknik penyembuhan, coba, siapa tahu berkembang. Jadi tangan ini hanya ditempelkan saja dengan niat, coba tempelkan di teman Anda, di keluarga atau saudara. Jika yang percaya, tempelkan di sini, biasanya dia langsung tertidur. Karena energi niat disalurkan melalui garis ini cepat tersalurkan. Jadi mengenai melatih energi tersebut sudah ada di video sebelumnya. Cara melatih garis tangan ini energinya agar lebih selaras dengan hati kita. Jadi untuk berbisnis sepertinya lebih sering diperdaya kalau secara langsung pemilik garis tangan ini. Padahal jika berbisnis dia cepat, laris. Tapi banyak orang yang datang tidak membayar. Jadi kalau bisa menganalisa atau mempelajari itu, bisa sukses dalam bisnis jika pemilik tangan ini. Saya sudah mencoba
mencoba berbagai teknik, berbagai cara mengembangkan diri, tapi selalu gagal karena belum mengembangkan di pikiran, belum melatih mindset atau pikiran. Karena ini harus setidaknya bisa dipisahkan pikiran dan hati kita. Jadi bagi yang merasa terpuruk pemilik garis tangan ini, kemungkinan dia dilahirkan di keluarga yang kurang mampu, kurang berkembang, sehingga biomemorinya juga ikut ke dalam diri kita. Biomemori, pikiran-pikiran bawah sadar dari leluhurnya, dari orang tuanya, ikut mengalir di genetik kita, darah kita, sehingga hal tersebut berulang-ulang terus. Keluar dari zona itu, coba merantau, cari, kembangkan diri, bergaullah dengan banyak orang, bergaul dengan orang-orang yang positif, artinya yang tidak pesimis. Jangan bergaul dengan orang-orang pesimis, hindari maksudnya. Bukan berarti tidak boleh bergaul, tapi jika ingin berkembang, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang ingin maju. Terutama bacalah buku-buku pengembangan diri tentang pikiran, karena ini berhubungan erat kaitannya dengan pengembangan diri. Jika sudah menemukan jalur pribadi masing-masing, akan sangat mudah, bahkan uang datang dengan mudah dari berbagai arah. Harus punya keyakinan bahwa uang itu bukan jahat, jadi kita boleh mencari uang sebanyak-banyaknya. Uang itu hanyalah alat bantu, alat tukar. Jadi bukan uangnya yang jahat, tapi kita memakai uang dan cara mendatangkannya uang lah yang mungkin salah. Jadi untuk itu kita kembangkan imajinasi pikiran bahwa uang itu datang dari segala arah, dari berbagai sumber, dengan berbagai cara setiap hari. Jika menjadi petani, ini cocok. Dia menjual hasil karya sendiri, bukan dari membeli atau semacam perputaran bisnis secara langsung. Tapi kalau menjual dari hasil kerja sendiri atau membuat kerajinan, membuat hasil seni, ini cocok. Bukan dari membeli lalu dijual secara langsung atau bisnis secara langsung. Bagi yang menjadi pengajar juga cocok di bidang spiritual, di bidang mungkin meditasi, tapi harus mendalami dulu dunia tersebut. Sekali lagi, garis tangan itu hanya 0, sekian persen. Sisanya adalah pergaulan, pendidikan, dan juga sistem pikiran, biomemori yang ditanamkan dari kecil sampai dewasa oleh lingkungan orang tua, pendidikan, dan juga keyakinan atau keyakinannya masing-masing. Jika mau berkembang keluar dari zona itu, biasanya setelah menikah kecenderungan bisa berubah lebih kuat, karena jika bertemu pasangan yang bisa mendukung atau selaras atau mengarahkan, maka akan sangat maju. Jadi dalam keuangan sebaiknya dipegang oleh pasangan, bukan berarti secara total 100%, karena tangan ini agak susah memegang uang, garis ini agak susah menyimpan uang, mungkin pelit untuk berbelanja, tetapi sangat royal pada orang yang sudah dikenal atau sudah diyakininya, atau mungkin sudah sangat akrab atau sangat berkepentingan. Secara pribadi mungkin sangat pelit, sangat kasihan uang keluarnya, tetapi entah kenapa menjadi boros. Apalagi yang dilahirkan di hari Jumat Pahing, ini bisa menjadi boros sekali. Gampang mencari uang, tapi gampang hilangnya di Jumat Pahing. Bagi Anda yang garis tangan lurus, kebetulan harinya lahir di Juli Agustus, cocok menjadi pemimpin. Tapi tidak serta-merta, karena mungkin nanti setelah usia 39 ke atas baru akan kelihatan muncul bakat-bakatnya. Mengenai pekerjaan, yang cocok adalah jika mau berbisnis, bisnis online, tidak bertemu secara langsung, karena lebih banyak menggunakan perasaan atau kasihan atau rasa sungkan kepada orang lain, sehingga bisnisnya tidak cepat berkembang. Atau tidak cocok meminjamkan uang yang berhubungan dengan pinjam-meminjam, karena sungkan untuk meminta uang kembali. Jika ingin berbisnis atau ingin berdagang secara langsung, lebih baik menjual produk sendiri, buat produk sendiri lalu jual, atau
hasil pertanian, hasil kerja tangan, seniman, itu bisa dijual langsung. Dan jika mau menggunakan bakat pribadi, jika ada hobi penyembuhan, latih salah satu teknik penyembuhan. Jika ada bakat spiritual, supranatural, latih hal tersebut, dan bisa orang datang banyak kepada kita, mungkin konsultasi, mungkin ingin diterapi atau sekedar sharing, lama-lama bisa terkenal, datang dan rezeki juga mengikuti. Jadi itu saja dulu untuk pekerjaan dan rezeki tangan simian. Biasanya akan maju di usia 37 tahun ke atas. Harus keluar dari zona kenyamanan atau zona itu saja. Jadi kembangkan diri, bergaul lebih banyak orang, keluar daerah, kembangkan bibit yang ada dalam diri kita di tempat yang subur, yang cocok buat kita berkembang. Kalau di lingkungan kita tidak mendukung bakat kita, kemampuan kita, dihina, direndahkan, keluar dari tempat itu, berkembanglah di tempat lain. Nanti setelah keluar dan berkembang di tempat itu, orang-orang dulu yang ada di lingkungan kita saat ini akan datang kepada kita dan mencari kita, entah bagaimana, entah apa sebabnya, karena itu adalah pengalaman saya.